We are young and creative. Come in and let's talk about many things. Sobat Kartika, welcome to Room 21. Wah, hari ini rame banget ya. Kayaknya boleh deh kita kenalan dulu gak sih? Boleh, kita dari kanan apa kiri nih? Dari kiri. Kiri. Kok tiba-tiba dari kiri ya? Biasanya dari kanan. Soalnya depan banget nih. Jadi Oke. kita mulai dari kiri. Dari aku? Boleh. Iya. Oke, halo Sobat Ketika, aku Jasmine dari Angkatan Orkestra 24. Halo Sobat Ketika, aku Kia dari Angkatan Orkestra 24. Halo Sobat Ketika, aku Jovanka, aku dari angkatan Melodi 23. Halo Sobat Kartika, aku Hani dari Angkatan Melodi 23. Wah, oke. Udah nih, kan ngomong-ngomong kita tuh dari Angkatan 23, 24. Angkatan yang mungkin kelahirannya 2000 banget gak sih? Bener. Nih, kalian 2000 berapa nih? Aku sih 2008 ya. Aku 2007. Muda banget ya, Bek, 2000 Makasih ya, makasih. Aduh, aku 2007. Aku 2007. Kita Oh my kayaknya god. kayak kita di trio 2007 ya. 07 line, 07 line. 07 line. Kamu nggak diajak? Oke, makasih ya. Tapi itu tuh angkatan terbanyak tahu. Oh iya. Oh iya. Ya, Berapa? enggak tahu sih. Kalau ditanya berapa, cuman generasinya terbanyak. Selain generasi yang banyak, kayaknya kita tuh angkatan yang disebut sama orang-orang tuh Gen Z. Bener. Kita. Kita. Yang ngomong Sigma Riz itu. Itu apa deh ya? Apa itu udah beda ya? Udah Udah beda gen. Oke. Nah, karena kita diomongin kalau kita angkatan Gen Z, menurut kalian nih, pribadi dari kalian dulu, Gen Z itu yang kayak gimana sih? Gen Z itu menurut aku orang yang paling banyak FOMO. FOMO. Semua orang FOMO. Iya sih, bener sih, bener Bener sih. banget. Bukan masalah FOMO kayak baju dikit-dikit bagus dikit, lucu dikit langsung beli. Benar. Pemborosan itu ya. Belum lagi ditambah kalau misalnya udah lihat di Shopee nih, taunya udah 30.000 terjual. Jadi kita samaan sama 30.000 orang di dunia ini. Bener semua bener banget. Kalau menurut Kia gimana nih Gen Z? Menurut aku Gen Z itu baperan. Oh, Ya. Ini apa malah nih? Aku termasuk sih. Cuma kayak dikit-dikitnya kayak sedih gitu adanya. Termasuk baperan sama cowok nggak? Tapi pasti konteksnya lebih kayak relationship ya, bapernya. Belum lagi ditambah-tambah nangis-nangis lihat scrolling TikTok nggak sih, itu udah tambah baper banget. Kan relate? Relate. Kalau menurut Jo gimana nih? Lebih ke cengeng sih, sama kayak dramatis gitu orangnya. Setuju sih. Karena kayak dari angkatan kita berdua gitu, dominannya tuh banget kayak dua kali kita tuh kayak bener-bener cengeng. Iya. Dikit-dikit tuh nangis, dikit-dikit marah. Kita kayak mau seneng, mau sedih, mau apapun situasinya nangis. Ya, jadi artinya dramatis ya. Sandang, pangan, nangis. Singkat padat nangis. Nangis. Ya. Penting banget. Kalau menurut aku Gen Z itu lebih ke anak-anaknya kreatif. Setuju gak sih? Oh, setuju banget bener. Kayak mungkin orang-orang banyak banget yang bilang Gen Z itu pemalas. Iya. Males. Padahal kayak ininya tuh jalan. Malas tapi jalan kok ya. Jalan. Iya. Kayak banyak banget baringnya, banyak banget boringnya. Tapi kayak sebenarnya kita tuh kalau udah masalah kreatif banget gak sih? Iya. Kalau banyak banget company di kota-kota, banyak banget pakai Gen Z gak sih buat jadi kayak entah itu di TikTok, Instagram, pasti si tim kreatifnya tuh anak-anak Gen Z. Pasti. Karena lebih open minded juga nggak sih Oh, iya, pikirannya. Iya. Kayak luas. Jadi angkatan dulu gak open minded, Bek. Iya, nggak gitu ya, nggak gitu ya. Tapi maksudnya kita udah banyak juga lumayan ini nggak sih kayak pengalamannya gitu, jadi itu bisa diambil dan kita jadi kayak wow. Iya, karena kita mungkin banyak ininya kali, banyak nangisnya, balik lagi ke nangis. Iya, ya. balik lagi ke Dari dramatis nangis ya. banyak banget belajarnya nggak sih? Aduh kenapa gue bisa nangis gitu? Iya, biasanya kayak abis nangis nih, terus kita apa sih namanya kayak kita Jadi semangat. jadi kayak gue harus berubah. Dorong ya. Gue harus berubah untuk lebih baik di esok harinya, terus jadi berubah jadi lebih baik. Kayak Gen Z kayak gitu ya rata-rata. Tapi menurut kalian kenapa orang-orang tuh mikir kalau Gen Z tuh kayak hal yang negatif gitu di mata orang, kayak Gen Z tuh Ini apa itu? Iya. Gimana ya? Negatif ya, terlalu negatif masih tapi iya sih benar. minim itu tuh kayak gimana? Attitude itu lebih ke kayak kan mereka lumayan pakai sosmed tuh banyak banget ya. Iya. Jadi apapun yang mereka lihat tuh bakal bisa jadi contoh buat mereka sendiri gitu loh. Jadi pengaruh handphone kepada remaja. Iya. Kayak di poster-poster jalanan ya. Tapi iya bener banget sih, kayak kalau misalnya kita lihat seumuran kita lihat orang-orang yang selengean, pasti kita tuh ikut nggak sih? Kita ikut. Belum lagi ditambah netizen komen yang biasanya tuh FOMO banget, ikut-ikut ngejelekin. Iya sih, mungkin itu kali yang dipandang sama orang-orang kalau misalnya Gen Z itu kelihatannya
negatifnya tuh minim attitude. Iya. Tidak sopan. Tapi nggak hanya di Di sosial media doang. Iya, tapi kayak di sekolah mungkin. Masuk ke real life ya. Iya, belum di perusahaan-perusahaan juga nggak sih? Iya. Biasanya mereka nggak bisa membedakan senioritas. Dan si kosakata yang mereka dapat dari sosmed itu loh. Iya, mereka nggak bisa bedain. Waduh, gitu aja. Kadang juga banyak orang yang mikir senioritas tuh kayak, ih apaan sih senioritas banget. Iya. Padahal mungkin itu sebenarnya manner ya. Iya. Apalagi mana-mana itu pasti ada senioritas. Iya. Pasti ada sih. Apalagi ditambah kan mungkin orang-orang dulu tuh ngajarinnya tuh secara udah kena fisik, kena mental ya kan. Iya, mental. Iya, dan Gen Z tuh banyak disebut apa sih tadi? Strawberry. Iya, strawberry. Strawberry. Lembek gitu ya. Karena kayak digertak dikit langsung Nangis. upload SG pakai latar hitam tulisan putih. Yang itu. Pakai lagu. Atau nggak cari foto rumah sakit di Pinterest. Kalau strawberry itu udah basah ya, udah lembek bener-bener. Aduh, Iya. udah hancur kali ya. Kayak kalau pantas bubur sih Gen Z itu Bubur. nggak sih? Bubur. Karena Gen Z tuh dia tuh menurut aku negatifnya tuh kalau dia ngatain gak mau kalah, tapi kalau misalnya dikatain belum apa-apa udah kayak aduh gue nggak bisa. Iya. Bener banget. Bener banget. Dia kan kayak dia nggak terima kritik gitu Gen Z itu kan. Tapi nggak semua Gen Z ya guys. Udah semua. Karena banyak banget juga Gen Z yang baik lagi kalau misalnya dia kreatif, dia tuh Open-minded juga. iya open minded banget, dia nerima juga kan. Bener. Selain itu apa lagi negatifnya menurut kalian? Apa ya? Boros. Oh ya, Boros. Oh, Gen Z iya, itu benar. semuanya boros. baru dalam hal apa nih Bek? Boros dalam fashion, isi terutama itu ya, belanja-belanja ya. Kamu relate? Ya karena aku sejujurnya relate ya. Nongkrong. Iya nongkrong, nah itu juga. Benar banget. Karena Gen Z itu semua kegiatan harus nongkrong. Bener. Sampai kayak ada tempat hits dikit harus Harus ada Harus datang. harus masuk highlight. Lagi-lagi FOMO. Iya. Iya. Ngasih makan Instagram. Instagram, ngasih makan Suapin sosmed. Instagram. Feeds number one. Oh iya ditambah, tapi Gen Z tuh walaupun boros tapi fashion tuh Satu, bener. Iya, itu. Kesenjangan sosial itu ada ya itu Dampak ya. positifnya emang ada ya, cuma kayak lebih, aduh borosnya. boros banget. Biasanya kayak nongkrong nih, mungkin kita tuh harus nongkrong seminggu 7 kali. Belajar aja bukan di rumah, bukan di meja belajar, Gitu. di Iya. kafe. Wah, itu kelihatan banget ya bedanya. Satu hari sekali ya. Iya benar. Itu beneran ngasih makan IGS banget ya, Instagram story banget. Karena habis nongkrong ya makan lagi. Belum lagi-lagi Gen Z itu lagi digemparkan sama self reward. Benar. Kayak apa yang udah Gen Z lakuin tuh dia harus dapat balasannya. Dan balasannya biasanya lebih gede daripada kita lakuin ya. Kayak misalnya Gen Z harus nonton, aku udah beres ujian matematika, kita ngapain? Kita ke Amerika. Itu wah itu terlalu jauh banget. Orang misalnya jadi kayak belanja di H&M 500.000 gitu misalnya. Padahal nggak sebanding sama ujian matematika, tapi nilainya misalnya 60. Iya. Terus itu self reward ya. Iya, sampai ditambah lagi dia kayak nggak apa, it's okay. Walaupun Kita nanti udah hebat, kita udah hebat. kita udah hebat, waktunya kita berangkat ke Pull&Bear. Gitu. Apalagi ya hal-hal minusnya Gen Z. Tapi menurut aku, menurut kalian deh, kan di atas Gen Z itu apa sih? Gen switch? Hah? Sandwich? Hah? Pokoknya gen Nah, gen yang sandwich itu mah ini gak sih yang sulung, anak sulung? oh, Itu gen tapi apa? pokoknya di atasnya Gen Z entah itu gen sekian menurut Iya, kalian iya. ada nggak sih perbedaan yang signifikan banget nih antara Gen Z sama kita sebut orang zaman dulu? Oh ada ya. Iya, menurut kalian ada nggak yang kayak ih keren banget kayak dulu tuh gini, sekarang tuh gini? Mending gak sih? Kalau Gen Z itu lu pikir kayak, aduh apa aja yang gue perlu harus gue beli gitu. Orang dulu nggak ya? Enggak. Mereka lebih kayak mikir-mikir dulu kayak, duh ini gue butuh nggak ya, duh ini gue butuh nggak ya, gitu. Terus mikir-mikir lagi duit ada berapa. Kalau kita kan, ya udah habisin aja gitu maksudnya. Entah itu Karena- rekening 20.000, Bener. abisin aja Karena nggak sih? lebih nyesel beli daripada nyesel gak beli. Itu mindsetnya. Itu Mindset mindsetnya Gen Z, Gen Z ya. Iya right, sih. right, right. Tapi kayaknya kalau misalnya mendang-mending tuh Gen Z juga tuh ada tau Jo yang mendang-mending. Oh, ya? Kayak misalnya dia lihat di shop gitu ya, ntar misalnya kita contoh H&M, dia lihat crop top harga 350, dia kayak duh gue foto terus gue lihat di Shopee taunya ada yang 35.000. Nah, Itu kan mendang-mending jadi, juga nggak bisa sih? jadi. Bisa jadi kan. Terus kalau misalnya dari yang zaman dulu tuh kita lihat ininya nggak sih stylenya, iya nggak sih? Mungkin kalau misalnya banyak banget style-style yang ada di zaman dulu tapi dipakai lagi di sekarang. Ya. Kayak contohnya apa ya, Y2K. Iya, 99 segitu-gitu. Iya, vintage. Tapi Koket ada- juga masuk ya vintage. Iya, tapi Kok itu vintage? Iya, koket vintage.
Oh iya. Iya. Wah, Wow. New. Udah tahu lah. Iya semua. Kayak apa, Bek? Tapi kayak ada pro kontra juga tentang fashion kayak gitu. Karena ada yang bilang, wah keren nih sekarang style zaman dulu dipakai lagi zaman sekarang. Tapi ada yang bilang juga, ih kayak ibu-ibu, Oh, iya, kelamaan bener. banget style kayak gitu. Iya sih. Nah itu biasanya ngehina-ngehina sih nggak terima ya. Antara iri, karena ya itu nggak terima gitu Iya ya. benar. Terus apalagi ya perbedaannya ya antara zaman dulu. Teknologi sih. Oh iya, udah beda banget ya. Lu kayak zaman BlackBerry nggak sih? Iya zaman dulu ya. Zaman BBM. Zaman ngirim statusnya tuh kayak kotak-kotak warna-warni gitu ya. Kayak, aduh, pernah nggak sih ditembak di BlackBerry kalian? Iya, aku nggak ngerasain sih. Oh. Rasanya BlackBerry sih. BlackBerry kita masih umur berapa kan? Kita belum. Aku SD, kita SD. Tapi kan kita seumur. Aku SD pakai Samsung loh. Oh, Oh. ini contoh Ebe orang kaya ya. Ya, Ini fancy ya. Fancy Fancy. banget. Emang gak sempet kamu ngerasain pakai BlackBerry? pernah tapi gak ngerti gitu loh makainya gimana karena si keyboardnya tuh gitu kan kayak Panjang banget Iya, ya, iya. udah kayak titik-titiknya tuh banyak banget. Sama kuku gua aja nggak nyampe kan, bener kayak tok gitu banget. Bisa diputar-putar gitu. Oh iya bener. Kalau kamu ngerasain Jo, BlackBerry? Kita SD loh. Kita seangkatan sih sebenarnya. Gue lebih ke apa ya? Gue lebih ke ya Samsung juga Mito apa lagi ya? Advan Zaman-zaman main temporan. Iya, bener. bener. Apakah anak-anak Gen Alpha di sini masih pada main tempel kan? sekarang mainnya skibidi toilet Tontonan ya. Nah itu pengaruh negatif ya. Gak bisa. Tapi teknologi selain itu kayak sekarang tuh di rumah tuh udah jarang banget nggak sih yang pakai telepon rumah. oh iya Kalau orang zaman dulu kan kayak mereka mau ngabarin kerabat, keluarga pasti pakai telepon rumah. iya benar Kayak sekarang nggak ada nggak sih yang pakai telepon rumah? iya gak ada Belum ditambah penipuan di telepon rumah. banyak banget kayaknya dulu ya Banget. aku punya telepon rumah itu di rumah nenek dan itu aku nggak ngerti kayak kenapa ada telepon ini di rumah terus kita punya HP Masih fungsi tapi enggak Oh, cuma ada. kepanjangan doang gitu Apalagi yang ini tau gak sih yang diginiin? oh yang iya ya, itu itu sendiri ya. Ya itu seru banget gak sih? muter-muterin doang Gak ngerti gitu ya cara Cara pakainya. Terus kayaknya TV, ya gak sih? Masih berhubungan sama teknologi. Kalau dulu kan mungkin zaman dulu tuh si TV-nya tuh masih TV tabung oh iya yang bisa di terus dia nyala lagi. iya benar Terus yang antenanya harus diputar-putar dulu baru bisa jernih. benar Iya. Sedangkan Semut kalau sekarang udah yang kayak setipis mungkin punya TV tuh semakin tipis semakin kaya. benar Ya kan? Semakin Iya kayak semakin bisa dilipat gitu ya saking tipisnya. Jadi laptop kali. Bener banget. Terus apa lagi ya? Tapi TV juga sekarang nggak ngaruh nggak sih? Udah gak ada yang pakai TV ya? Nggak ada TV. Jadi kayak mereka punya tapi udah disimpan aja, nggak pernah disetel juga. Kalau pun ada sekarang TV udah harus dipakai. smart TV. Biar Iya. bisa nyambung sama YouTube. Sama YouTube, Sama YouTube sama Netflix. Kalau nggak ada nggak kepake. sekarang orang-orang juga nontonnya Netflix dulu pakai CD kita ya Harus Kalian beli sempat CD. ngerasain nggak tapi CD? Ngerasain Iya, banget ngerasain. Banget kan? Aku nonton semua film Barbie di CD. Tuh kan. Dan sekarang dengan mudah ada di YouTube. Iya, Dulu tuh kita harus beli CD nggak sih? bener. Harganya kayak 15.000. Iya, aku sampai punya sebox segini. Yang bisa dialbumin gitu. Iya, kan? iya, dialbumin. Iya, kan. Parah banget. Gila sih. Koleksi. Aslinya kayaknya kebanyakan orang-orang dulu ngelihat sekarang tuh kayak gimana. Aduh, coba. Dulu sempet. Mana ditambah dulu tuh pakai ini kan tau gak sih kirim-kiriman surat. Oh iya. Dulu kan sempet kan Iya. kayak dia masukin ke pos Indonesia terus nanti 3 hari 4 hari kemudian dapat suratnya balik. Sedangkan sekarang kita tinggal WhatsApp, centang 1, centang 2, centang biru beres kekirim. Pasang centang hulunya ya. Iya bener banget. Wah iya sih ya. Tapi menurut kalian happy nggak sebagai as a Gen Z? Kalian tuh happy nggak sih? Happy. Happy sebenarnya. Happy walaupun pandangan orang-orang kayak Ya kayak iya, mungkin iri kali ya. Bisa jadi. Ya, bisa. apalagi dong? Bahas Gen Z. Mental health. Oh iya benar banget mental health. Kayaknya emang pengaruh ya balik lagi kayaknya dari attitude terus cara bersikap Gen Z itu tuh ngaruh ke mental health. Nah, Karena Gen Z tuh dikit-dikit kayak iya. balik lagi baperan. Iya, berperan. Sampai sekarang banyak banget web-web, situs-situs dan apalagi udah mulai kepake banget psikolog ya. Bener-bener. Dikit-dikit, aduh aku depresi, aku galau, aku psikolog deh kayaknya sekarang juga ya. Psikolog. Pacar, Halo psikolog. Bener banget. Dimarahin orang tua, Psikolog. Iya. Sedangkan mungkin zaman dulu kayak dia mau dilatih sekeras mungkin sampai tidur di lantai pun gak ada halodoc.
POC ya, POC. Aduh, Iya, aduh, parenting POC nih. zaman disuapin tapi kayak nggak ada, dia nggak berpikir untuk kayak gue harus ke halodoc deh. Ya abang Gen Z tuh nggak lengkap kalau nggak ke dokter. Iya. Dikit-dikit, aduh kayak butuh kretek-kretek. udah Gen Z banget nggak sih? Nih, aduh, gua Remaja sakit jompo. Gimana jompo? kayak kita ngalahin nenek-nenek jompo nggak sih? Kita sejompo itu. Kayak kita mungkin karena ditambah beberapa Gen Z itu ada yang jarang olahraga kali ya. Nah, benar. Jadi kayak sekalinya ditimpa olahraga tuh langsung kayak aduh Sakit pundak. Kaki. aduh kayaknya salon pas deh. di sini. Kayak harus nggak masuk sekolah deh. Self reward. Bolos sekolah self reward. Karena kita udah Udah capek, udah capek-capek. Bener Sampai banget. Tapi hal Gen Z yang diterapin di Basic 31 menurut kalian apa nih? Upgrade-nya gitu dari Gen Z yang ada di Basic 31. Sosmednya sih, karena kita Iya, aktif banget sih. sosmed ya. Aktif sosmed ya. Iya. Kita kayak jadinya segala hal tuh kita post di sosmed nggak sih? Baik lagi karena media sekolah kali ya. Jadi orang-orang tuh pasti ngelihatnya tuh ke kita. Tapi jarang juga gitu ya beberapa orang yang tak masuk Kartika tuh kalau tahu dari Basic. Iya. Kayak kalau zaman dulu tuh kayak liat majalah nggak sih? Kayak dia liat majalah terus dia datang dan kepake sekarang. Tapi bedanya sekarang mungkin kan teknologi udah maju kali ya. Jadi pakainya handphone. Tapi di kita tuh masih ada nggak sih yang pakai barang-barang jadul? Kayak kita masih ada majalah. Iya. Kita masih ada majalah, tapi kita masih ada juga majalahnya secara online di Instagram kan. Apalagi ya mading. Mading ya. Mading, tapi penting nggak sih mading? Karena balik lagi literasi. Iya, literasi. Gen Z itu minim literasi sih. Udah Minim waduh, baca. Udah parah banget. Gen Z itu membuli baru membaca. Ya kan? Gen Z itu bertindak dulu. Mereka baca, tapi mereka bacanya baca komen. Oh iya. Videonya bener-bener nggak dilihat. Jadi FOMO sama orang. Iya, mereka bener videonya nggak dilihat, tiba-tiba buka komen aja tuh mereka scroll, lihat orang-orang pada ngojek, Oh, ya udah gue ikutan nih. Iya, gitu kayak Bener banget. wah. Padahal di deskripsinya udah dijelasin. Kayak ini Gen Z kayak, duh gue nggak perlu deskripsi. Buka komen putih-putih di TikTok, dan langsung ikut komen, ikut nge-like. FOMO ya. Dapat balik lagi FOMO. ya, FOMO lagi, balik lagi kita. Majalah, mading, apa lagi yang masih kita pakai. Tapi sekolah kita kerennya gak ngehilangin itu sih. Jadinya kita tuh masih aktif secara literasi gak sih? Kita masih baca-baca majalah, dan majalahnya tuh seputar apa sih guys? Boleh dong kasih tahu? Biasanya majalah sekolah itu kita ini ya. Program kerja Iya, sekolah. program kerja sekolah. Kayak apa tuh? KGB, PLS, terus kayak kemarin tuh karena kita ada P5 juga kan, jadi Oh, iya. proyek-proyek ditambah-tambahin. Itu sih seru sih. Aku sih sejujurnya aku baca dan itu seru sih. Iya kan? Iya, seru. Karena majalahnya kita update, kita pakai bahasa-bahasa terkini ya nggak sih? Iya. Jadi kayak enak gitu dibaca, kayak bernada. Gak boring ya. Nggak boring banget. Terus di majalahnya juga kita tuh suka banget bahas lagu, karena Gen Z itu tidak lepas dari lagu. Baik buat Spotify. Baik lagi Spotify. Baik. Mungkin orang zaman dulu kayak, oke gue pakai Jux. Nah, iya. Gimana pakai jokes? Iya kan? Gue pakai jokes sih. Pakai Jux, gue rela denger iklan asal gue bisa denger lagu-lagu zaman dulu gitu ya. Zaman Musical.ly. Iya, Wah gila sih, beda banget ya. Dan sekarang kita udah pakai Spotify dan kayak nggak lengkap gitu ya Gen Z itu kalau kesehariannya nggak denger lagu. benar. Kayak harus bernadia dulu, Benar. Oh, aja. harus denger Location Unknown dulu, baru bisa menjalani hari gitu ya. Gen Z itu aja sampai kita masukin ke majalah nggak sih? Iya. Lagu-lagu terkini. Dan menurut aku tuh Gen Z tuh saking kreatifnya, di umur sekitar kita udah bisa ngelakuin banyak hal. Setuju gak sih? Iya, setuju banget ya. Kayak kita udah bisa ngelakuin project yang mungkin di zaman dulu tuh susah. Iya. Kayak misalnya bikin film. Mm-mm. Kalau zaman dulu kan kita mungkin, aku nggak tahu ya, cemiu. Kalau misalnya zaman dulu tuh kita kalau misalnya bikin film mungkin susah ke produksi dan lain-lainnya kan. Ditambah kan zaman dulu tuh kamera mahal ya. Iya. Mungkin terdengar mahal dan orang-orang nggak semuanya ngerti cara bikin film kan. Tapi zaman sekarang tuh pelajaran luas banget. Kita bisa dapat pelajaran gratis di mana-mana, cara bikin film, cara siaran radio dan lain-lain. Dan barang-barangnya sekarang kita dapetin dengan mudah. Kayak entah itu kita bisa nyewa, entah itu kita teman-teman punya relasi. Gen Z kan relasinya gede banget kan. Jadi kita bisa buat film dan lain-lain. Menurut kalian itu positif gak sih? Iya, positif banget sih. Itu bener-bener positif, kayak wow. Jadi tambah pengalaman ya Iya. sih. Jadi kayak kita tuh bisa nambah pengalaman di seumuran kita SMA. Emang pengalamannya apa sih? Kalau boleh tahu, as basic As basic and ya. Gen Z. Oh my god.
SBSek sih aku bisa nge-MC di umur sekarang ya. Oh itu Proudly banget pasti. Keren banget. Karena gak gampang ya. iya karena nggak gampang. Bayangin ngelatih ini ya, public speaking. Speaking. Ada Sebenarnya materinya juga. Iya, agak ngedek-dek ya. Tapi seru sih itu. Happy Iya, banget. happy banget. Kalau Kia apa nih? Kalau aku ngerasain siaran sih. Siaran ya. Siaran. Seru Dan banget. didengar sama seluruh warga sekolah itu Seru sih ya. Semoga as soon kita didengar se-Indonesia. Amin. Kalau kamu apa, Jo? Main film. Oh Jadi casting ya, ada Ah, cast seru. gitu. Itu paling seru sih termasuk karena itu kayak belum pernah dari dulu gitu kan. Yang punya bakat-bakat terpendam tuh, kadang bisa dituangin di basic kayak jadi kayak Oh iya, bener menonjol. sih. Kayaknya kalau kamu casting dan main film, kalau aku di belakang layarnya ngedirect. Iya, Itu rame banget, kayak aku nggak tahu kayak gimana awalnya, tapi gara-gara sekolah, gara-gara teman-teman juga, jadi kayak tahu ngedirect film tuh kayak gimana, mulai dari skrip, mulai dari terus kita cast reading segala macam tuh harusnya nggak di seumur segini sih, kayak dipaksa untuk dewasa di seumur segini, dan kita kayak nyobain ngedirect film walaupun mungkin nggak gede kali ya, emang nggak se Indonesia Raya tahu, cuman untuk sekartika dengar tuh udah Udah happy bangga banget lah, sih, udah bangga bangga banget. banget. proud banget. Bisa nilai plus banget nggak sih? Apalagi udah bisa nayangin di CGV, Iya. Bandung Creative Hub, Betul. keren banget sih itu. keren banget. Mungkin juga banyak banget orang-orang yang gak tahu gimana cara nayangin dan lain-lainnya, dan dia tuh bisa tahu gara-gara ya dia tuh mulai dari relasi teman-temannya nggak sih, Iya. dari teman-teman yang punya teman lagi, Sama lagi sama. Saking gedenya, Ya. dan gedenya dia punya teman dan teman-temannya lagi, jadi kayak tahu tempat-tempat hidden gem. Wah, kita ngelupain hidden gem. Bener. Kayaknya Gen Z itu nggak lengkap kalau misalnya nggak nemu kafe-kafe kecil, Yang kecil. kafe-kafe gang. Underrated dikit namanya hidden gem. Iya bener banget. Kayak nggak lengkap kalau misalnya nggak nyari kafe-kafe yang seton sama warna baju. Wih, bener itu. Nggak bisa nggak sih? Bener, Kayak bener. harus nyari dulu di Google. Ini warnanya hijau, aneh gos datang pakai Oh, baju iya. sage. Lagi. Harus pakai sage. Iya, cewek kue. Bener. Kafenya bunga-bunga dikit, pakai baju kokwear. Bener, harus pakai dress-dress putih Iya, segini iya. kan. Kayaknya kalau misalnya kayak hidden gem gitu tuh, itu tuh si perusahaannya, nggak perusahaan sih, kayak kafenya itu pasti dibuatnya tuh sama anak-anak Gen Z juga. Iya. Ya, Iya, masih bener-bener. kayak dia tahu apa yang tren, Iya. dia lihat wah yang tren kayak kafe-kafe gini, akhirnya dia ngikut bikin kafe. Mm-mm. Udah FOMO, sukses pula. Keren sih. Iya, udah Poin dari plus FOMO itu. sukses lagi kan. Kayaknya Gen Z lebih kayak ini nggak sih? Lagi tren-tren di matcha. Bedanya matcha sama green tea. Matcha green tea. Aku sih matcha lovers banget ya. Oh. Tapi kalau misalnya Kian denger, tapi matcha tuh sama green tea, perasaan lo gimana? Sebenarnya aku nggak tahu sih perbedaan aslinya matcha sama green tea itu apa. Karena yang penting enak, cuman yang aku nggak terima tuh matcha katanya rasa rumput. Aku setuju sih dengan statement Enggak itu. sih itu. Matcha rasa rumput. Tapi kamu suka? Enggak. Aku menolak keras untuk matcha dan green tea apapun itu yang ijo-ijoan. Gak suka banget. Baik. Itu orang aneh. Maaf ya, itu rumput. Tapi matcha tuh enak loh. Enak Baik. banget kan. Enggak mungkin kamu coba green tea. Kan lo nggak suka kan sampel nih sampel. Iya, iya. Kalau green tea tuh hijau banget, tapi kalau matcha dibikin kayak lucu, putih, Enggak. gitu agak-agak putih. Enggak itu. Beda Bek. Enggak. Mau lucu mau enggak tetap rumput. Lucu mau enggak katanya. Aneh sih. Kalau menurut kamu gimana Jo? Pendapat kamu matcha lovers? Enggak lovers banget dan enggak suka sih, tapi kayak ya udah middle aja. Kayaknya kita 2 lawan 2 deh. Kita harus berdebat ya sih. Tapi Karena aku Tehani matcha sendiri lovers. suka ini nggak? Kopi. Wah, suka dong, suka banget nggak Aku sih? nggak suka banget. Demi apa? Sedangkan kita harus membuka hari dengan kopi nggak sih? Bener, itu Gen Z banget. Itu Gen aneh Z banget. Artinya kamu kurang Gen Z. Iya, kalian. Karena menurut aku semua kopi rasanya kayak good. Kamu juga kadang Gen Z tapi kali kamu enggak suka matcha Suka kan? matcha. Emang matcha Gen Z? Iya dong. Gen Z banget loh. Gen Z dong matcha, tapi kopi masa kamu nggak Kopi. bisa bedain sih Ki, kayak V60, cappuccino, bukan matcha latte. Nggak bisa. Karena sama semuanya. Mau bedain kopi kapal lapis sama good day. Beda enggak sih? Oh iya, ditambah Gen Z nggak mau kopi kapal Lapis ya api. itu Iya, apa iya. banget Oh, loh. banget. Gimana kalau misalnya ternyata di kafenya dia pakainya kapal api tapi ditulisnya americano, kan Gen Z nggak tahu bedanya. Itu marah banget sih Iya sumpah. kan? Tapi kita nggak pernah tahu kan. Itu hanya ahli kopi yang tahu sepertinya. Balik lagi Gen Z tuh apa ya, dia tuh mau nilai sosial dia tuh lebih tinggi
dia mau lebih up to date nggak sih ketimbang orang-orang yang lain. Terus Gen Z itu biasa tahu loh kayak apa ini yang enak sama yang enggak. Iya. Tapi itu jadi perdebatan. Kayak kalian tadi tim maca sama nggak maca, beda kan? Iya sih benar itu beda. Dan itu bisa jadi ribut banget loh, bisa sampai ke Twitter. Iya. Itu Ributnya. saltinya wow. Sampai aku pernah lihat ada Twitter, aku nggak tahu dari siapa. Dia kayak cuman nge-tweet enakan dimsum atau batagor, tapi komennya jadi berantem. Batagor itu Indonesia, dimsum itu dari Cina. Saya tuh Gen Z itu seribut itu, nggak sih kayak remedi kita dia ikut ribut dan itu paling beda sendiri buat ngebuka obrolan baru kan. Ribut banget Gen Z parah sih menurut gue. Terus sama yang ini kebaya, tau gak sih? Yang kebaya Korean style. Coba itu, iya benar-benar. Itu lucu banget sih, dan itu tuh bakal debat banget, debat yang kayak harusnya kalian tuh ini budaya Indonesia. Tapi menurut kalian gimana? Ya, tapi sebenarnya ya nggak boleh ya kebaya Korean style. Apa bedanya dah? Aku sebenarnya nggak ngikutin banget, cuman lihat tiba-tiba lewat scroll TikTok udah ada link Shopee-nya tau gak sih yang pakai latar putih, tiba-tiba dia kayak iya latar putih dengan nomor 392, terus kita harus nyari linknya kan. Terus komennya tuh kayak nggak cinta budaya Indonesia banget sih Gen Z sama ini kebaya. Pas aku lihat kebaya sebenarnya normal, Iya. cuma jadi segini aja. Jadi crop top ya? Jadi segini aja nggak sih? Iya. Mungkin ada plus minusnya nggak sih? Plusnya kan lebih kreatif kan, dibikin yang lebih bagus daripada zaman dulu. Tapi minusnya mungkin dikatain nggak Iya. Indonesia. Cuman aku masih salut banget sama orang-orang yang masih pakai kebaya di hari biasa. Kan suka lihat nggak sih konten TikTok orang-orang yang tetap memperkuat budaya Indonesia. Jadi dia naik MRT, dia kerja tapi dia pakai kebaya. Sehari-hari ya berarti. Sehari-hari banget. Iya, ketawa itu lucu banget. Kayak Jengya. Iya. Kayak Jengya ya. Everyone wanna be Jeng ya. Terus Jengya mention we. Nah terus menurut aku Gen Z tuh beberapa tuh ada yang orangnya tuh realistis banget gak sih? Gimana? Kayak dia terima kenyataan. Beda gak sih realistis sama pasrah? Baru mau ngomong kayak mau pasrah ya. Kayak saking realistisnya dia tuh nggak mimpi banyak-banyak. Mungkin kalau misalnya orang dulu kali ya, dia pasti kayak bermimpilah setinggi langit. Tinggi langit. Supaya engkau bisa menggapainya suatu saat nanti. Tapi nggak kegapai kan? Sedih kan? Nah kalau menurut aku Gen Z itu lebih ke dia tuh realistis, jadi apa yang di depan ya dihadapin gitu kan. Kayak contohnya apa ya, kayak kerja dia tuh kayak yang penting beres di hari ini kayak gitu nggak sih Gen Z, kayak yang penting hari ini selesai, yang penting hari ini gue tutup laptop pulang ke rumah baring gitu banget nggak sih. Tapi walaupun realistis menurut aku Gen Z tuh banyak banget yang mimpinya tinggi banget. Kayak dari SMA mungkin ada yang udah gue bermimpi mau masuk UI, masuk UGM, banyak banget tapi nggak serealistis itu. Dan banyak banget Gen Z yang multitasking. Kayak gimana tuh? Kalian dong, kayak gimana menurut kalian? Ini sebenarnya kita juga ya, dari kita juga. Oh iya. Multitasking. Contohin dong Jo, maksudnya multitasking dari kita tuh yang kayak gimana? Ya, contohnya kayak tadi kita kan ada produksi film gitu kan. Aku dulu jadi scriptwriter, tapi aku ada jadi cast-nya juga. Itu masuk multitasking. Terus juga aku gitu kan ngedirect karena aku juga kan sebagai penulis gitu kan. Terus aku harus tahu gambaran si POV-nya bakal kayak gimana. Itu beneran multitasking ya, sekitar Capek juga sih. Iya, triple job atau berapa? Wah, gila. Tapi ngelaksain dengan seneng dong pasti. Dengan seneng. Dan kalau menurut aku multitasking versi Gen Z-nya Besek itu tuh kita ngerasain semua divisi nggak sih? Nah, Itu kerasa banget multitaskingnya. Kayak mulai misalnya nih pagi ada acara sekolah, pagi dateng taruh tas, tiba-tiba ini liputan. Iya. Cepet langsung Langsung bawa. ketik liputan, siangnya dokum. Iya, sayangnya dokum. Pas jam istirahat, siaran. Bener banget. Pas tanya divisinya apa, seni rupa. Semulti itu nggak sih? Semulti itu nggak sih kalau di basic. Dan menurut aku saking multinya anak Gen Z itu tuh dia jadi di perusahaan tuh kepake banget buat jadi apa aja nggak sih? Karena experience ya. Iya, experience-nya banyak banget. Dan ditambah Gen Z sekarang tuh gak perlu experience, tapi dia lihat secara media sosial kayak orang-orang tuh kayak gini, terus dia tinggal niru tanpa dia tahu sebelumnya kayak gimana tapi berhasil. Karena baik lagi Gen Z tuh matanya tuh jeli ya. Jeli otaknya tajam. Iya bener banget, buat lihat apa dikit otaknya gerak langsung jadi sukses banget. Aduh, sukses banget. Nah, aku mau balik lagi ke permacam-macam. Belum beres ya? Aku nggak terima kalian nih makanan yang Gen Z banget apa? Aku nggak mau rebut pilihan aku dulu croissant.
Setuju gak sih? Kromboloni. Iya itu satu spesies itu Kalau spesies. satu spesies ya, banyak banget kalau Iya, Dia satu spesies. spesies, iya dia satu spesies sama itu ya. Tapi dia beda-bedain gitu loh macemnya. Dan harganya. Yes. Dan ngantrinya Gen Z tuh rela loh ngantriin Bento. croissant kromboloni. Ini Aku pernah FOMO loh, aku pernah cicuit FOMO. Iya gitu. squid. Kayak itu udah viral banget nih di Bandung lah ya, kita Iya. selingkup kita gitu Bandung. Dia bisa ngantri sampai tengah jalan dong. Demi Cisuit yang Iya. Dan Iya. itu apa? Cokomori itu. Oh iya. Oleh-oleh viral. Tiramisu susu ya. Iya. Tapi itu enak banget loh. Dan itu belum lagi tuh misalnya dia ngantrinya di Braga. Belum orang-orang FOMO ke Braga kan di Bandung. Dan Bandung kan udah jadi kayak apa ya? Tempat kuliner. Tempat kuliner banget gitu ya. Udah berubah lah, orang-orang ngira dulu Bandung kayak Dilan, enggak ya guys? Enggak ya. Sekarang Bandung udah nggak kayak Dilan. Udah nggak ada di lain ya. Iya, Bandung udah nggak yang kayak kamu Milea ya, udah nggak zaman sekarang tuh. Bandung tuh udah kayak jadi tempat orang-orang bikin konten di tengah jalan, orang-orang mulai dari yang ngamen deh. Kan suka lihat nggak sih orang-orang live TikTok ngamen? Iya. Dia di Bandung. Mereka bisa dapat duitnya double loh dari TikTok dapat, dari live dapat. Iya, belum lagi kan Gen Z tuh kasihan dan orangnya kan nggak enak kan, jadi dia Gen Z tuh kayak cuman misalnya ada yang ngamen, kita tuh kayak nggak enak jadi kayak keluarin deh gitu kan. Dan misalnya belum ditambah yang ngamennya, ih gue dikasih duit tadi, terus datang serombongan, jadi kan kita nggak enak lagi, kita kasih lagi. Dan maksa ya. Iya sih, itu nggak enakan. Bener banget. Tapi walaupun banyak kafe-kafe yang up to date banget gitu ya di Bandung, tapi Gen Z tuh banyak banget yang akhirnya merangkap jadi kuliner di pinggir jalan. Iya. Kayak tiba-tiba makan dimsum di DU, tiba-tiba sate Taichan, ya nggak sih? Kayak Gen Z tuh nggak mau ketinggalan zaman dari segala hal. Benar. Dan Gen Z tuh saking menurut aku kelewatan kreatif kali ya. Gen Z tuh banyak banget yang jadinya terlalu kreatif. Iya. Dia tuh banyak Kebanyakan banget ya. konten-kontennya tuh yang kayak aduh kayaknya nggak harusnya deh. Nanti dulu ya. Yang ini dulu. Bener banget. Belum lagi kalau misalnya mereka emang udah jadi sebuah company kuliner gitu kan, tiba-tiba rame satu perusahaan, satu kafe gitu, dia rame banget, itu yang ngantrinya Tuhan. Dan misalnya ngantrinya tuh cuma buat satu menu, kromboloni gitu. Kromboloni. Iya nggak sih, kayak aku nggak tahu nama kafe si kromboloninya ini apa, tapi dia tuh terkenal bangetnya kromboloninya. Iya. Sampai aku pernah lihat ada konten orang dia nyobain semua menu yang ada di si kafe kromboloni ini, sampai si mas-masnya tuh nyediain menu yang lain lebih cepat dari yang kromboloni, saking udah ada, saking bukan restock nggak sih maksudnya, saking udah ada gitu barangnya, jadi cuma nyediain. Terus aku kayak kasihan liatnya, dia cuma terkenal gara-gara satu menu. Saking ramenya tuh sampai banyak yang niruin. Iya. Banyak yang niruin dan banyak yang jadi kayak cobain versi low profile-nya gitu ya. Versi kayak lebih murahnya. Versi bikin di rumah. Benar. Kalian pernah nggak nyobain yang versi bikin di rumah? Iya, pernah. Yang kromboloni kan tuh pastry ya basicnya. Sampai ada yang bolu. Iya. Ada yang bolu, ada yang donatnya juga gitu. Kreatif. Kreatif makanya ya. Gitu itu kreatif. Iya banget. Kayak ditambah lagi kayak zaman dulu tuh dalgona nggak sih? Nah, dalgona tuh zaman Covid banget ya. Itu nggak sih yang kayak merangkap banget dari yang kopi-kopi mahal di atas sana, tiba-tiba kita bikin cuman dengan dimixerin. Nescafe, iya dimixerin, tapi itu lama banget sih, gitu-gituin terus. Iya, zaman dulu kita nggak ada ininya, jadi kita pakai ini nggak sih, diaduk-aduk ini Iya, pakai iya. aqua botol kan, nggak sih? Pakai saringan loh. Oh iya, iya. gitu-gituin kan. Gede banget, saringannya gede banget. Wadahnya segede gini, ada kopinya cuma dikit. Nah, itu benar bikin busa banget sih. Emang Iya sih, life hack. dan kita cuma ngincer busanya doang. Dan Gen Z tuh pasti ngerasain COVID kan. Nah, menurut kalian Gen Z tuh bertahan hidupnya nih di COVID tuh kayak gimana? Kalian bertahan hidupnya di COVID gimana? Selain scroll TikTok ya? Selain scroll TikTok baring dan nggak nyalain Google Meet. Itu udah bener ikonik banget ya. Apa nih menurut kamu, Jo? Apa? Kayak hal apa yang kamu ngerasa kayak tadi pertanyaan apa sih? Lupa sendiri dia. Nih, bertahan hidup. Iya, bertahan hidup. Bertahan hidup zaman COVID. Iya, dengan kamu yang Gen Z yang harusnya tuh keluar rumah. Nah, Tapi gue Covid keluar rumah betul. nggak boleh ya guys. Kok
keluar rumah si Jovan. Ini hoki ya. Karena gue bener-bener di rumah tuh bosan banget kan, dan gue kan anaknya keluar banget, mau gimana pun cuma ke depan lah ya, beli sesuatu gitu, beli makanan. Dan beneran di luar rumah gue tuh banyak yang jualan gitu loh, gue juga gak ngerti loh. Itu sebenarnya kayak lebih ke kampung sendiri gitu ya. Oh ya banget lagi. Ih tapi selamat ya kamu Joy, alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak sempet nggak nyium apa-apa sih. Itu akibat keluar. Tapi emang gak tahan gak sih kalau gak keluar? Iya. Kayak pengen hirup udara gitu. Iya benar. Karena kan jiwanya sosial butterfly banget ya. Iya. Jadi kita nggak bisa di rumah. Kayak baterainya Gen Z itu gak 100, Benar. 20 miliar. 20 miliar. Dan disuruh di rumah. Gak bisa banget sih. Gak bisa banget. Kayak sampai di TikTok orang-orang ada yang ngehalu keluar negeri tapi di rumah. Jadi dia ganti background rumah dia gitu loh. Itu kasihan. Jadi jatuhnya tuh bahan kasihan gak sih? Ada filternya juga. Iya ada filternya bener banget. Ya kan dulu. Dan dulu tuh karena COVID kali ya. Jadi kayak tuh mulai dari COVID jadi kita tuh nggak ngerasain gak pakai handphone. Pasti apa-apa tuh handphone lagi, laptop lagi, mulai dari main games, ngobrol, belajar, sampai dan kalau keluar pun jadi aneh nggak sih? Iya. Jadi ngerasa kayak feels weird gitu kalau keluar rumah tuh. Sedangkan kita tuh Gen Z yang harus keluar rumah. Tapi saking Gen Z-nya nih, kayaknya di sini banyak banget guru-guru yang udah pada tahu kayak licik-liciknya anak Gen Z pas pandemi, mulai dari nggak nyalain Google Meet. Kalian relate nggak? Iya. Relate sih. Iya relate. Parah Di banget sih. mute. Di mute, di off kameranya, aku tinggal tidur aja. Dan pakai seragam atasannya doang. Ya ada. Yes. Bawaannya sama kolonan. Cara tidur, cara Gini. tidur. Ini aja Oh, tidur. gini. Jadi dikancing, terus rambut masih yang kayak bangun tidur terus. Tinggal banget ya. Kayak Hani hadir, Iya, lagi, udah paling semua makan lah ya, scroll TikTok, bener banget sih. Nah, setelah obrolan yang panjang banget nih, tapi coba kita simpulin menurut kalian, jadi Gen Z itu kayak gimana? Gen Z itu sebenarnya keren ya, apa ya, open mind banget sih, kreatif banget sih, jauh Open-minded, kreatif, keren, tapi juga dramatis. dramatis. Gak lengkap kalau nggak clueless hidupnya, Nah, nggak kayak film-film clueless. yes. Terus kayak kalau menurut aku Gen Z itu balik lagi, dia tuh punya banyak pengalaman di umur dia yang muda. Kerennya nggak sih? itu. Iya. Kayak dia tuh udah nyobain segala hal yang seharusnya nggak dia coba. Padahal dia takut tambah dewasa. Ya, artinya terpaksa sama keadaannya. Iya Takut benar. sama keadaan. Kamu kayak gimana nih? Kesimpulan dari yang kita obrolin, Gen Z itu menurut kamu kayak gimana? Menurut aku, ya itu sih balik lagi kreatif ya. Gen Z itu. Banyak banget pengalaman. Kayak salah satunya tuh sebenarnya kayak di sekolah di Bandung ya, pensi Bandung. Oh, Dan panitianya masih anak Iya, SMA. betul. iya benar. Itu udah keren banget. Gede-gede lagi ada Dan gede. undang Iya. diskusi, high five Salut gitu-gitu banget ya. sih itu. Iya, itu reality Salut sih. club. Dan mereka tuh ketemu sama orang-orang yang papan atas. Sedangkan mereka tuh anak SMP yang aduh masih anak sekolah, satu SMA gitu kan. Dan mereka harus bertahan hidup dengan segala tren di Bandung gitu ya. Apalagi Bandung. Juga banyak. Tuh, Iya. gitu tuh sampai ada yang kayak terima kasih pada Itu banyak banget sumpah. Banyak Itu banget. aku kayak wow, proud banget sih, gila Iya, sih. dan pasti dia mau ngumpulin kayak gitu nggak ada apa-apanya kalau nggak relasi nggak sih. Nah, Tentu pasti Gen Z itu teman-temannya banyak banget. Jadi dia saya bisa ngundang si sponsor yang wah gila Juga, sih. iya. Dan ditambah sekarang banyak banget perusahaan-perusahaan yang akhirnya jadiin anak-anak SMA ini tuh kepake gitu di Iya, kerjaan iya, mereka. iya, iya. Kayak mulai dari radio-radio yang akhirnya ada schoolnya. Iya. Itu kayak menurut aku keren banget gak sih? Itu mereka tuh mencoba buat bikin Gen Z itu ya lebih si Kreatif, iya. dan si otaknya tuh disebarluaskan itu ide-idenya tuh dipakai Keluar, ya. keluar. Jadilah hasilnya seperti orang-orang yang ada di sini. lagi. Oke, karena dari tadi kita udah bahas dari debat maca, Betul banget. debat fashion, Betul. mental health, banyak banget pokoknya dari A sampai Z yang kita omongin. Ternyata Gen Z itu luas banget ya. Betul banget. Dan kita mau pamit undur diri. Selamat ketemu di room 21 selanjutnya. See you. We're gonna call you later and talk again. XOXO.